Shalom teman-teman sekalian, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Dan kita bersyukur kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Teman-teman sekalian, di Indonesia setiap tahun sekali selalu dihebohkan dengan peristiwa mudik. Sebenarnya mudik itu apa sih? Karena setiap tahun kata mudik ini begitu menjadi sesuatu yang heboh dan itu menjadi kata-kata yang umum, meskipun sebenarnya itu adalah budaya dari teman-teman kita yang beragama Muslim. Tetapi kata-kata mudik ini kemudian menjadi sesuatu yang umum yang kemudian akhirnya dinikmati oleh semua orang, dan kemudian itu menjadi satu berita nasional yang sangat menghebohkan, sehingga pemerintah harus mengatur sedemikian rupa sehingga mudik ini boleh berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Ibnu Hamad MSI, mudik itu berasal dari kata udik yang berarti kampung. Mudik itu juga diartikan sebagai aktivitas pulang ke kampung halaman. Ada pula yang menyebut bahwa mudik itu berasal dari bahasa Jawa ngoko, yaitu mulih dilik, yang berarti pulang sebentar. Sementara Kamus Bahasa Indonesia KBBI mengartikan mudik dengan keudik atau pulang ke kampung halaman. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita hari ini memperingati kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus tidak mudik, teman-teman sekalian. Tetapi Yesus itu datang kepada Bapa karena dialah pemilik surga. Dia tidak pulang ke kampung halamannya karena dia memang pemilik surga. Dia justru menyediakan tempat untuk setiap kita yang pada satu kali juga akan mudik ke surga gitu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Teman-teman sekalian, Tuhan Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat untuk setiap kita semuanya sebelum kita pulang ke surga. Karena dialah pemilik surga, Yesus datang kepada Bapa, dan kita pun juga suatu kali akan datang kepada Bapa ketika masanya sampai. Tuhan akan menyuruh kita pulang ke surga dan kita akan bertemu dengan Dia. Tetapi teman-teman sekalian, ada saat-saat di mana hari-hari ini ketika corona juga belum berhenti, peraturan pemerintah menetapkan bahwa orang-orang dilarang mudik, dan mungkin juga sebagian besar kita akhirnya melakukan hal yang sama karena ada yang takut, ada yang mungkin terhambat dengan surat-surat, ada begitu banyak hal yang tidak memungkinkan mereka mudik ke kampung halamannya. Tetapi peristiwa mudik ini kemudian mengingatkan kepada saya bahwa setiap kita yang ada di bumi ini, yang Tuhan belum izinkan untuk kita ini pulang ke surga, kita ini juga belum bisa mudik ke surga. Tetapi bukan berarti ketika kita tidak bisa mudik ke surga, belum saatnya Tuhan memanggil kita. Bukan berarti kita ini menjadi orang-orang yang berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Karena di dalam Matius yang ke-28 ayat yang ke-18 sampai dengan yang ke-20, Tuhan Yesus mengatakan demikian sebelum Dia naik ke surga. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kita ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia mati dan bangkit bagi kita, menebus setiap dosa-dosa kita, dan harganya telah lunas dibayar oleh Yesus dengan seluruh pengorbanannya di atas kayu salib. Dan kita menerima satu keselamatan yang besar, dan keselamatan itu gratis adanya.
Karena kasih Allah kepada kita, kasih Allah kepada dunia, kasih Allah kepada setiap orang-orang yang berdosa, Allah menginginkan ada satu hubungan yang kembali terjalin antara kita dengan Bapa, sehingga kita ini harus diselamatkan. Oleh karena itu, bersyukur untuk setiap kita yang menerima keselamatan dari Tuhan. Tetapi bukan berarti keselamatan yang dari Tuhan itu hanya berlangsung begitu saja dan tidak ada satu tugas apa-apa dalam diri kita. Di dalam setiap hidup kita ada muncul satu tanggung jawab besar, seperti yang Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus menginginkan setiap kita, sebelum saatnya nanti kita mudik ke surga, teman-teman sekalian, kita harus menjadi orang yang terus mengabarkan Injil, mengabarkan berita keselamatan, mengabarkan berita besar bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus sudah menebus setiap dosa kita semua, dosa umat manusia, sehingga kita ini menjadi pribadi-pribadi yang dilayakkan. Kita ini menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, diangkat dari lembah dan lumpur dosa menuju terangnya yang ajaib, sehingga kita ini menjadi pribadi-pribadi yang sungguh menyukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari nikmati setiap keselamatan yang Tuhan berikan, bukan dengan cara hidup yang sia-sia, namun dengan melakukan sesuatu yang mengerjakan setiap keselamatan kita dengan melakukan setiap perintah-perintahnya. Dan ada saatnya nanti kita mudik ke surga. Tetapi sebelum kita mudik ke surga, apa yang harus kita lakukan? Yaitu memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak membiarkan kita. Dia memberikan kepada kita satu penolong. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada satu anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan memberikan di dalam setiap hidup kita. Mungkin ada teman-teman yang belum menerima baptisan Roh Kudus, mari minta sama Tuhan. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan, Dia akan menjadi penolong untuk kita ketika kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kita, memberitakan berita Injil, berita keselamatan itu kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, orang-orang yang belum diselamatkan, supaya mereka menerima berita yang sama dan mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dan kemudian mereka boleh dibaptiskan dan diajar, begitu seterusnya. Dan itulah yang Tuhan inginkan dari setiap keselamatan yang kita terima di dalam Dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, meskipun saat ini kita ada di dunia, kita belum mudik ke surga, tapi mari manfaatkan dan lakukan setiap tugas dan bagian kita selama kita ada di bumi ini untuk terus mengerjakan perkara-perkara ilahi yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Puji Tuhan, dan biarlah melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang hari ini kita peringati, kita boleh merenungkan kembali apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan kita mau belajar dari Tuhan Yesus sendiri, bagaimana Dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib, merendahkan dirinya untuk kita semuanya. Dan kita mau melakukan hal yang sama seperti yang Yesus lakukan, dengan cara kita boleh mengerjakan keselamatan kita dan memberitakan berita keselamatan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, saya ajak kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan, dan untuk setiap anugerah yang luar biasa yang kami boleh terima di dalam Tuhan. Dan hari ini kami boleh menikmati satu kesempatan di mana kami boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan biar itu terus mengingatkan kami bahwa selama kami ada di dunia ini ada satu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami terus mengerjakan keselamatan kami, memberitakan berita keselamatan itu kepada setiap orang-orang yang memerlukannya. Dan biar setiap orang yang mengenal Tuhan menjadi percaya dan bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan mereka juga diselamatkan seperti kami juga diselamatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus.
memberkati setiap kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, selamat berhari libur. Tuhan Yesus memberkati. Breakthrough in God. Mari kita lakukan terobosan di dalam Tuhan.